artinya kedua pelatih ini pasti sudah mengetahui kekuatan masing-masing tim. Udah tahu. Horas semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Light HP. Kali ini kami mau berbincang-bincang tentang preview ya. Preview, kita mau sedikit menganalisa pertandingan final Piala Menpora antara Persija, big match, antara Persija melawan Persib Bandung. Di mana leg pertama akan berlangsung besok Kamis tanggal 22 pukul 20.30 WIB. Persija melawan Persib Bandung. Leg pertama ini Persija bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Kita akan sedikit mengkupas kekuatan kedua tim, baik di Persija maupun di Persib. Kita tahu dalam sejarah sepak bola nasional Indonesia, kedua tim ini merupakan tim papan atas dan musuh bebuyutan. El Clasico modern Indonesia. Nah, gitu. Jadi saya bersama Mr. The King ini. Kebetulan kita juga kan sering melihat, melihat dan meliput pertandingan sepak bola. Jadi sedikit banyaknya kita tahu kekuatan tim-tim atau klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia. Terutama saya ikuti nih Piala Menpora ini. Saya ikuti mulai penyisian, dan saya termasuk orang yang hobi menonton bola apapun saya tonton. Termasuk Indonesia, bukan cuma luar negeri. Kan banyak orang kan, ngapain nonton sepak bola Indonesia? Kadang orang begitu kan, ngapain? Nggak seru. Hanya gitu aja, nggak ada ilmu katanya. Tapi bagi saya, sepak bola apapun itu, ilmunya pasti ada. Mau jelek, mau kualitasnya gimana, kita perlu tonton. Oke lah, kalau gitu, Kapten kan sering nonton. Ya. Nah, kalau menurut Kapten, gimana kira-kira tensi final besok? Yang pasti, walaupun ini tanpa penonton, tensi pasti tinggi tetap. Mungkin kita lihat di media sosial, kelompok-kelompok supporter Jakmania dengan The Viking Persib Bandung itu, ya udah mulai perang urat saraf di media sosial. Itu hal wajar. Kenapa? Ya karena memang sejarahnya kedua klub ini, apalagi klub Persija, klub ibu kota. Persib Bandung juga, ya memang dari dulu tetangga, mulai dari perserikatan juga memang Persib Bandung sudah punya nama besar. Jadi tensinya pasti tinggi nih, walaupun menonton di rumah masing-masing melalui TV tonton, ya tensinya pasti tinggi. Dan kita lihat juga selama digulirnya Piala Menpora ini, saya lihat walaupun tanpa menonton, pemain itu betul-betul macam ini macam melebihi liga. Padahal kan sekedar turnamennya ini. Hanya levelnya turnamen, tapi begitu antusias, kemudian keseriusan, ambisi dari pemain itu untuk tampil habis-habisan. Padahal ini kan bisa dikatakan uji coba, pramusim kan, pramusim. Tapi tetap mereka fight mainnya. Ya mungkin ini kan karena mungkin tahap bisa jadi mungkin di setiap klub ini tahap seleksi ya. Ingin pemain itu menunjukkan kepada pelatihnya supaya dia dapat bisa dapat kepercayaan dari pelatih untuk dikontrak gitu kira-kira. Jadi kalau dari segi kekuatan pemain gimana kira-kira? Nah, mari kita lihat dulu kekuatan pemain. Dari kekuatan materi pemain yang dimiliki Persija maupun Persib Bandung. Jadi yang kulihat mulai penyisihan itu, Persija di awal itu agak sempat kalah dan jelek mainnya gitulah. Jelek mainnya. Dan itu hal wajar. Dalam sepak bola, sebuah tim itu untuk memulai turnamen itu memang belum ada satu tim yang langsung pakemnya dapat. Langsung solid itu enggak ada. Tapi seiring berjalannya waktu, pertandingan kedua dan seterusnya mulai solid. Itu yang kulihat di Persija. Memang dari segi materi dibandingkan Persib, materi Persija lebih unggul sedikit, lebih wah gitu ya, lebih mewah, lebih mahal.
Karena di sana dari lini belakangnya ada pemain asing. Ya. Nah, di tengah, di depan ya, di depan Si Simic. Nah, di belakang itu ada stoppernya itu, stopper. Si Motta. Kemudian ada juga mantan pemain Juventus dari Italia itu, Marco Motta. Ya, itulah. Di bek kanan. Baru di belakang ada Ian Motta. Ottavia Dutra di belakang. Itu memang udah naturalisasi kan? Ya. Udah naturalisasi memang dia. Sementara di Persib juga memang memiliki pemain asing. Cuman kulihat kualitas pemain asing yang dimiliki Persib ini lebih bagus yang dimiliki Persija. Oh, Kualitasnya. Yang di Persib itu ada pemain asingnya di lini depan. Di lini depan itu penyerangnya. Namanya siapa? dari Brazil itu kan? Iya, dari Brazil. Wander Luiz. Wander apa namanya itu ya? Ya, Persib. Kemudian di tengah juga ada. Di back juga ada. Cuman kualitasnya kayak saya lihat pemain asing Persija lebih oke. Nah, kalau untuk pemain lokal, di pemain lokal memiliki kualitas yang hampir sama. Berimbang kekuatannya. Di Persija Rico. Iya. Kemudian di Persib ada Febri ya. Kemudian di Persib juga ada penyerangnya si Pret Butuan. Iya, Pret Butuan. Mantan PSMS itu. Iya. Jadi saya lihat kualitas pemain lokal di kedua tim ini sama ya. Sama kualitasnya. Jadi kalau menurut Kapten sendiri, faktor apa yang bisa menentukan nanti di laga ini? Saya pikir yang pertama udah pasti taktik dan strategi pelatih. Ya. Taktik strategi pelatih ya. Memang dia harus memiliki, artinya kedua pelatih ini pasti sudah mengetahui kekuatan masing-masing tim. Udah tahu. Baik pelatih Persib si Robert Albert ini udah tahu kekuatan pasukan dari Sudirman Persija. Berapa tahun juga udah di Indonesia dia kan? Beberapa tahun si Robert itu dia mantan pelatih PSM. Nah, si Sudirman memang selama ini asisten pelatih di Persija memang. Baru ini dia pelatih kepala, tapi kekuatan Persib itu udah paham dia. Tinggal dia bagaimana menerapkan strategi. Yang pasti di leg pertama ini saya lihat grafik permainan Persija itu terus meningkat. Grafik permainannya terus meningkat. Seperti biasa mereka akan di awal pertandingan pasti langsung menyerang. Pasti menyerang itu. Gas bagaimana supaya lebih dulu mencetak gol. Itu kalau terus gue tengok beberapa pertandingan juga gue tengok ya kan Persija ini Rico Simajuntak. Ya. Ini kerap diturunkan di babak kedua ini. Ya. Ini gimana kira-kira menurut Kapten apanya nih? Nah, itulah salah satu strategi pelatih. Strategi itu sebenarnya bukan berarti karena si Rico ini jelek. Iya. Enggak, itu strategi. Di saat permainan Persija mengalami kebuntuan, masuklah Rico. Biasanya begitu, kalau pelatih itu begitu. Kalau buntu dia masuklah Rico sebagai kartu trupnya. Dan itu terbukti di beberapa pertandingan Persija itu masuk si Rico di babak kedua. Ya memang dia. Ya hidup lagi balik dia. Dia memecah kebuntuan. Itu strategi sebenarnya. Berbeda kalau misalnya dari awal dia main, itu nanti akan terjadi apa? Kebuntuan atau kejenuhan. Tetapi kalau dia masuk di babak kedua misalnya, Rico ini kan udah menonton dari awal. Udah tahu dia celah mana lagi yang kira-kira yang bisa dimanfaatkan dia. Nah, gitu dia. Dan pelatih juga pasti menginstruksikan Rico mainkan begini. Dan memang terbukti di setiap pertandingan Rico mampu memecah kebuntuan itu. Jadi sebenarnya ini kalau menurut aku ini Cap, di Persib juga ada si Pret Butuan kan? Ya. Kerap jadi penentu juga itu. Penentu ya. Nah, ini kan soalnya dua-duanya pemain PSMS ini. Ya. Pret Butuan mantan PSMS. Memang banyak mantan PSMS di sana. Erun Ramdhani ada, Abdul Aziz ada di Persib ini mantan PSMS. Cuman kan si Butuan ini aku tengok berapa kali ya, kayak kemarin tuh jadi penentu dia kan, dia jadi penentu gol. Ya, saat ini dia 3 gol dia. Udah 3 gol dia. 3 gol. Top skornya di atasnya sekarang yang 4 gol itu pemain dari mana itu?
Jadi memang dua-duanya memiliki peluang yang sama. Memiliki peluang. Tinggal mental. Tadi yang pertama strategi pelatih sama mental. Karena kedua tim ini kan udah saling mengetahui kekuatan masing-masing pemain. Pemain Persib udah mengetahui kekuatan dari Persib. Begitu juga sebaliknya, Persija Persib udah saling paham pemain ini. Siapa yang mau diwaspadai, bagaimana cara mainnya ini udah saling tahu. Jadi ini ditentukan strategi pelatih lain ya. Strategi pelatih, kemudian mental, yaitu siapa yang memiliki mental juara, ya udah. Ini kan leg pertama. Ya. Nah, jadi kalau menurut Kapten sendiri, prediksinya gimana nih? Apakah kemungkinan imbang atau memang? Menurutku karena kekuatannya ini hampir berimbang di leg pertama ini besar kemungkinan imbang. Imbang ya. Nah, imbang. Jadi itulah format kompetisi Piala Menpora ini yang pakai dua leg di partai final. Memang sedikit tidak begitu bisa membuat keuntungan lah kepada tim. Artinya kalau di leg pertama ini kalah, masih ada kesempatan leg kedua. Masih ada kesempatan leg kedua. Yang penting jangan kalah telak. Nah, gitu kan. Kalah telak. Jadi semua tim berusaha walaupun kalah tapi jangan terlalu besar kekalahan. 1-0, 2-1. Nah, jangan terlalu telak karena masih ada leg kedua. Jadi memang seru dengan sistem 2 leg ini pasti seru. Pasti terus seru. Dan memang di sepak bola tidak tertutup kemungkinan, bukan hal mustahil, walaupun kalah di leg pertama, di leg kedua bisa berbalik. Iya, ya. Itu hal biasa dalam sepak bola. Nah, itu dia. Jadi kemungkinan berimbang ya? Di leg pertama saya prediksi berimbang ini. Berimbang. Dan tidak akan gampang Persija maupun Persib untuk mencetak gol. Tidak akan gampang. Karena kedua tim ini memiliki lini belakang yang sama-sama kokoh. Sama-sama kokoh itu. Kalau di Persib itu ada Victor Igbonevo. Ya, Igbonevo ya. Yang jangkung sama ada di Persib itu ada juga satu lagi tandemnya si Victor itu Igbonevo itu ada yang tinggi dia pemain belakangnya si Nick Kuipers. Tinggi itu jangkung itu yang dari Bali itu kan bukan? Nick Kuipers, mantan sana kalau nggak salah. Kemudian di Persija juga sama jangkung juga pemain belakangnya si Dutra tadi sama Sian Mota tadi. Nah, itu dia. Kalau di lini tengah Persija memiliki mantan pemain PSM tuh si Klok. Mark Klok. Mark Klok. Nah. Kalau di Persib di lapangan tengahnya yang sering mengatur serangan itu memang pemain asingnya juga, Pak. Ada pemain asing itu di tengah. Pemain asing di Persib. Siapa itu pemain Esteban Vicara. Persib. Esteban. Memang udah naturalisasi itu kan. Sama ada satu lagi si Farsad Nur pemain asingnya, itu pemain tengah. Jadi memang ini seru. Jadi wajib ditonton. Iyalah. Kita wajib kita tonton, kita saksikan pertandingan big memang match. Layak final deh kan. Nah, inilah layak final, the real final. Betul-betul Persija sama Persib ini. Saya yakin ini pasti seru. Tensinya tinggi, seru. Ini pertandingan yang sangat berkualitas. Big match. Big match. Kemudian penjaga gawang. Persija Andre Tani sudah memiliki jam terbang. Ya. Mantan kiper timnas. Kemudian di Persib pemain mantan Made Wirawan itu kan? Made Wirawan juga kan. Imade Wirawan itu punya jam terbang juga itu. Jam terbang juga. Sering terbang itu loh itu. Terbang juga. Jadi memang berkualitas, segala ini berkualitas. Cuman dari pemain berkualitas masing-masing berkualitas, ada faktor pelatih. Jadi pelatih ini bukan penentu ya? Pelatih penentu, faktor pengalaman. Pelatih Persib memang udah kenyang dengan asam garam sepak bola kan, si Robert ini kan. Pelatih Persija
Ya, Sudirman mantan pemain timnas kan? Ya, cuman kan ini baru pertama kali jadi pelatih kepala dia. Baru ini pelatih kepala dia, ya. Tapi itu tidak menjadi apa ya? Sebenarnya bukan satu-satunya penentu, tapi faktor pelatih itu berperan juga memang untuk meramu motivasi ya kan? Motivasi. Memang faktor pengalaman pasti berbicara, baik pelatih maupun pemain. Kayak Victor Igbuneba, memang dia udah berumur memang itu. Iya, berumur. Tapi dia faktor pengalamannya bisa dia memberikan komando di lini belakang Persib Bandung. Oke lah, kawan-kawan, itulah dia prediksi pertandingan antara Persija dengan Persib. Jangan lupa saksikan besok ya, besok. Live. Besok leg pertama live di Indosiar. Jangan lupa saksikan. Kita harus dukung sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan Piala Menpora ini lulus ujian, artinya lulus ujian dari Polri supaya nanti Liga 1 dan Liga 2 bisa berjalan dapat izin dari Polri. Dan sejauh ini memang pelaksanaan Piala Menpora ini cukup baik dan bagus. Oke. Like semua, terima kasih. Horas.